yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ganjarannya. Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Sholat itu aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tadi kita sama sholatnya, imamnya satu. Siapa yang paling besar pahalanya tadi? Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Iya, belakang ini juga. Tanya nama, asal, dan apa profesi. Boleh jadi dia satu profesi sama Anda. Boleh jadi dia buka restoran, Anda penjual ayam. Kan bisa lanjut nanti, restoran siap anak jual ayam. Ini tempat yang mulia. Insya Allah yang hadir di tempat ini orang-orang yang soleh. Dan semoga tatkala kita selesai kajian dikatakan kepada kita, maghfuran lakum, kalian pulanglah dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosa. Alhamdulillah. Sebagian jamaah di luar dan sebagian jamaah di dalam, mana yang pahalanya lebih besar? Yang di luar apa yang di dalam? Ingat ketika Nabi SAW ditanya, orang-orang itu puasa, siapa sih yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya? Ketika jemaah haji, ada 3 juta jemaah haji berangkat haji, siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya? Ketika orang bersedekah, ketika orang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, siapa di antara mereka yang paling banyak pahala? Ayyuhum a'zamu 'indallahi ajran. Kata Nabi SAW ketika ditanya amalan-amalan itu, jawaban beliau satu. Sampai tahu jawabannya. Bukan. Ya, yang istighfar. Yang paling banyak pengorbanannya. Belum. Akhlak. Yang paling niat. Yang paling banyak bersabar sini, yang paling jauh, yang paling segala dan kebaikan, yang paling ikhlas udah namanya, yang paling banyak ridhonya. Belum. Jawaban Nabi SAW, anak ini jawaban Rasul SAW. Ini kan ngarang semua tuh. Tapi gak apa-apa, ada usaha gitu kan. Nah, oke, waktu sudah jawab tadi. Kita kasih hadiah nggak apa satu lagi teman. Masya Allah, Allah kasihkan kepada beliau. Kayaknya ustaz itu. Jawabannya Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran. Kalau bicara ikhlas itu syarat. Nggak bakal diterima kalau nggak ikhlas. Setelah bicara keikhlasan, secara bisa bicara sesuai dengan sunnah, siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ganjarannya? Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Sholat itu aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tadi kita sama sholatnya, imamnya satu. Siapa yang paling besar pahalanya tadi? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita baru ingat sama Allah ketika mau assalamualaikum, at-tahiyat dulu, sudah tahiyat ternyata. Dari tadi nggak tahu dia ingat sama apa. Maka hari ini kita mau belajar tentang jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu di antara rukun iman antu'mina billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan hari akhir. Engkau beriman bahwasanya Balikpapan akan hilang dari peta Indonesia. Engkau beriman bahwa Indonesia akan hilang dari peta dunia. Engkau beriman bahwasanya semua negara yang ada nama hari ini akan rata dengan tanah. Engkau beriman bahwa gunung-gunung tertinggi pun akan jadi rata dengan tanah. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia. Beriman bahwasanya manusia akan dihisab dan diberi ganjaran atas semua yang dia amalkan. Beriman bahwa semua proses hari akhir nantinya itu sesuai dengan amalan. Biarkan ini amal. Kalau kita bicara di dunia, itu bukan karena amalan. Apakah orang yang sukses itu karena amalannya dia menjadi sukses? Karena dia rajin sholat kemudian dia sukses. Kadang-kadang yang sukses dunia nggak pernah di show pertama. Yang show pertama belum tentu sukses dunia. Boleh jadi dia di show pertama karena nggak punya duit, utang banyak, akhirnya dia bisa di show pertama. Dan tak kau berikan harta kepada dia, show kedua. Ketika usahanya semakin jadi imam. Tapi imam masih bukti. Imamnya orang-orang masbuk. Kadang-kadang seperti itu. Jadi melihat kesuksesan dunia itu bukan ukuran. Tapi di akhirat kita akan tahu. Dan subhanallah, kemarin anak Tamiang jemaah, anak mendapat cerita dan anak melihat dengan nyata bagaimana mereka tatkala air itu sudah mulai naik menutupi rumah mereka sampai ke atap. Mereka dulu berpikir kalau ada air yang masuk ke rumahnya maka barang-barang penting akan diletakkan di atas lemari. Tapi ternyata airnya sampai menutupi rumah, sampai menutupi rumah mereka, atap mereka pindah. Ada salah satu tokoh yang pindah ke lantai 2 pesantren kalau masalah. Dia cerita, Ustaz, ya Allah, Ustaz, ternyata tidak ada harganya dunia, tidak ada nilai. Artinya pada saat orang di tempat seperti itu dia punya uang 1 miliar, lalu ada orang punya mie instan 1 bungkus, tidak ada listrik, tidak ada alat komunikasi yang bisa digunakan. Kalau orang itu mau beli mie itu, saya beli mie 1 bungkus 1 juta, mau orang itu? Enggak. Kita bertahan hidup bukan dengan uang. Tak ada gunanya punya uang. Engkau punya emas 2 kilo, mau buat beli apa? Tidak ada yang berjuang. Makanya bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan hari kiamat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggak ada gunanya harta. Nggak bisa kau belanja di sana. Di dunia harta berguna. Di dunia kita melihat bagaimana orang yang seharusnya di penjara ternyata dia keluar dari penjara. Bagaimana pemerintah menghadapi mafia tanah, mereka dengan harta, hakim pun dibeli, sipir pun dibayar. Ada gunanya harta. Tapi hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya, tidak ada nilai. Tatkala Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini sekarang orang datang ke Kalimantan cari apa?
Apa yang dicari di Kalimantan? Batu bara. Terus minyak. Apa lagi? Kayu. Sawit. Emas. Ada emas juga? Tak ada. Belum ketemu aja nanti. Orang datang dari berbagai penjuru negeri menuju ke Balikpapan. Siapa yang orang Balikpapan asli? Dari buyut yang ketujuh orang Balikpapan. Enggak saja. Datang ke bumi Allah ini untuk mengeksploitasi nikmat yang Allah letakkan di dalam bumi. Nanti Rasul SAW menjelaskan ketika wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi ini akan memuntahkan isinya. Apa yang dimuntahkan? Emas seperti tiang-tiangnya. Dimuntahkan. Tapi tidak ada satupun yang mengambil emas itu. Kita mana? Yang melihat emas itu karena ini aku dipotong tanganku. Karena ini aku dihukum. Gak ada gunanya. Maka ingat pembagian rizki di dunia, pembagian kedudukan di dunia, jabatan di dunia itu bukan karena amalan, tapi karena ujian. Antum dikasih ujian seperti itu dan antum mampu seharusnya. Tapi ada orang yang tidak mau menjadi mampu. Ada yang ujiannya kekayaan, ada yang ujiannya kemiskinan. Tapi yang miskin kepingin kaya, yang kaya takut miskin. Dan dua-duanya sedang dalam ujian. Alhamdulillah, ada 4 fase dalam kehidupan yang dilewati manusia. Kita bicara jalan menuju surga. Fase yang pertama, fase ketidakadaan. Kita dulu nggak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Nggak bisa disebut Syafiq, Riza, Basara, nggak ada. Dan tidak ada yang tahu bahwa dia akan ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu fase ketidakadaan. Terus ada fase tatkala kita di perut ibunda kita. Siapa yang ingat fase itu? Ana dulu ingat di perut ibu ya Ustaz. Belap Ustaz, nggak ada yang ingat fase itu. Allah mengingatkan kita bahwa kalian dulu adalah janin. Dan di fase itu Allah kirim malaikat untuk mencatat rezeki, ajal, dan amalan manusia. Dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Allah sudah tahu. Kemudian fase yang ketiga, al-hayat ad-dunyawiyah, yang sekarang kita hadapi. Dan kehidupan dunia ini kita tahu nggak lama. Kalau kita di perut ibunda kita 9 bulan, kita di dunia, ada yang umur 90 tahun di sini? Kayaknya sudah nggak ada. Kalaupun ada, dianggap orang langka. Ada mungkin yang umur 100 tahun, 110 tahun, tapi satu dari berapa juta manusia. A'maru ummati, umur umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70, dan sedikit yang lewat dari itu. Kemudian nanti ada al-hayat al-barzakhiyah, kehidupan di barzah, di alam kubur sana. Dan itu lebih panjang. Kita lihat ya, di perut ibunda 9 bulan, kemudian di bumi, di punggungnya bumi 60 sampai 70 tahun, kemudian di perutnya bumi, di tempat yang sempit sana, itu sudah mulai semua tergantung amalannya. Lebih lama lagi. Anak akan tanya, Rasulullah SAW berapa lama di punggungnya bumi dan berapa lama di perutnya bumi? Nah,
63 tahun Hijriyah ya. Nah, di barzakh berapa lama sampai hari ini? 1447 Hijriyah. Itu Hijriyah dari hijrah, bukan dari matinya Rasul SAW. Nah, seribu 1400-an, bingung dia sekarang jamaah. Oke, dia sudah berusaha, kita kasih hadiah, kirimkan. Barakallahu fikum. Iya, Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa yang mau jawab? Meninggal dunia. Kapan meninggalnya Rasulullah SAW? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Kasih hadiahnya kalau jemaah. Barakallahu fikum. Jamaah kita lupa sama Nabi Muhammad SAW. Tahun 11. Iya. 12 Rabiul Awal tahun 11. Beliau hanya menikmati hidup di muka bumi ini 63 tahun. Dan beliau menikmati alam barzakh dengan kenikmatan yang tiada taranya sampai hari ini sudah 1436 tahun. Orang kalau disuruh milih mana seharusnya dia? Mau bersenang-senang 70 tahun atau 200 tahun? Kalau dikasih pilihan, engkau nih libur di Raja Ampat. Di mana Raja Ampat? Di mana? Papua sana aja. Engkau libur di Raja Ampat, alhamdulillah di sana liburan 10 hari. Atau engkau di Maladewa, Raja Ampat 10 hari, Maladewa 100 tahun. Milih mana orang ini jamaah? Ya Maladewa lah Ustaz, ada apa Ustaz? 10 hari di sana. Tapi sebagian kita milih yang 10 hari, milih yang cuma 60-70 tahun. Semangat kerja keras untuk mendapatkan yang 60-70 tahun. Tapi untuk yang khalidin, untuk yang alam barzakh dulu nih, kadang-kadang nggak dia pikirkan. Maka dalam sebuah asar disebutkan al-kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa merenungkan dirinya, dia bermuhasabah, dia ajak dirinya untuk berpikir, untuk hitung-hitungan. Ayo hitung-hitungan. Dan dia beramal untuk yang setelah kematian, bukan yang sebelum kematian. Sebelum kematian namanya apa? Pensiun. Orang kan banyak memikirkan masa pensiun. Gimana pensiun saya? Sudah tidak repot lagi. Bagaimana tatkala saya dianggap pensiun itu sebenarnya kesian, jemaah. Ana dulu dengar cerita yang sebenarnya kayaknya nggak benar juga, bahwa di Malaysia itu veteran atau pensiunan TNI itu disebut apa? Laskar tak berguna. Betul? Enggak benar, ternyata nggak ada di sana jemaah. Itu kayaknya bikinan orang-orang. Laskar tak berguna kata dia. Rumah sakit bersalin disebut rumah sakit korban laki-laki. Tidak ada di sana. Ana sudah ke Malaysia. Nah, tapi memang ada pandangan orang itu sudah nggak berguna, sudah selesai. Maka orang yang mau pensiun berpikir bagaimana tatkala saya pensiun saya bisa tetap bertahan hidup ini. Ana beberapa kali diminta ngisi kajian untuk
PNS yang mau pensiun itu apa namanya? NPP. NPP ya. Itu banyak yang stres. Banyak yang stres. Wajar. Tapi kenapa tidak stres memikirkan nanti tatkala engkau dikubur sana, nggak ada lagi yang bisa engkau kerjakan. Istri, anak, semua akan meninggalkan kita. Kenapa tidak stres memikirkan itu? Tatkala COVID-19, anak itu sempat ngisi kajian online untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan. Yang disampaikan oleh salah satu pengurusnya, Ustadz, kita mau pengurangan karyawan 60.000. Bayangin, 60.000 mau dia mikirkan bagaimana mempersiapkan jiwa orang-orang ini, bahwa rizki itu bukan di perusahaan tempat kerja. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit rizki kalian. Tadi orang cerdas itu orang yang selalu hitung-hitungan, hitung-hitungan untung rugi, itu orang cerdas. Tapi dia beramal untuk yang setelah kematian, itu alam barzakh, itu fase alam barzakh. Dan ada fase selanjutnya, hayatul akhirah, kehidupan akhirat, fase keabadian. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Kita akan bicara surga. Kalau sudah bicara surga, maka kita bicara kesuksesan yang sebenarnya. Orang terkaya di dunia siapa sekarang? Masih Elon Musk, bukan Warren siapa? Siapa? Warren Buffett, bukan dia sekarang, udah turun dia kan? Dia kalah sama Elon Musk, nanti tahu-tahu kalah lagi sama Fulan ya. Tahu-tahu terakhir mereka bersaing dalam kain, tahu-tahu satu mati. Selesai sudah, ganti, lanjut untuk yang selanjutnya. Di surat Ali Imran ayat 185, Allah berbincang tentang kesuksesan yang sebenarnya. Kullu nafsin da'iqatul maut, kata Allah. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Itu sebuah keniscayaan. Elon Musk berpikir untuk membuat pemukiman di Mars. Mungkin di sana dia bisa hidup tenang dan nyaman. Padahal semua akan merasakan kematian. Kemanapun kalian pergi. Wa in kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang didirikan, buruj itu benteng, tapi buruj itu bisa jadi artinya wassama'i dzatil buruj, bintang-bintang jemaah. Kalian mau kemanapun pergi bakal mati kalian. Lalu kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan dikasih balasan atas apa yang kalian perbuat itu hari kiamat, bukan sekarang. Bukan di dunia jamaah. Kira-kira kalau balasan sholat antum di dunia, balasan puasa antum di dunia, apa yang akan terjadi dengan Balikpapan? Kalau antum setiap sholat dapat motor, keren nggak? Sholat dapat motor, ya zen Ustaz. Terus buat apa? Sholat duhur dapat motor satu, asar dapat satu, maghrib satu. Antum sepekan sholat dapat berapa motor? 35. Terus buat apa? Mau buat apa antumnya? Ya kalau motor memang agak susah, parkirannya mau diparkir di mana? Jual, mau dijual ke siapa? Semua orang punya motor. Sekarang mau dijual ke siapa sama antum? Kalau balasan itu diberikan dunia, ya itu kan kalau motor, kalau fulus kan nggak usah. Taib. Coba kita pikirkan, kenapa Allah tidak jadikan balasan di dunia? Kalau setiap kali antum sholat dapat 100.000, subuh 100.000, alhamdulillah, assalamualaikum. Imamnya 500.000 ya, lebih banyak imamnya. Terus zuhur,
asar, maghrib. Nah, maghrib sudah dapat berapa antum? 400.000. Nunggu isya ya. Ya Allah, kapan isya ini dapat 100.000 lagi nih kita. Isya akhirnya jadi 500.000. Buat apa antum? Hah? Buat nikah lagi. Masya Allah. Yang satu mau buat beli makan. Siapa yang jualan di sana, jemaah? Siapa? Nggak bakal ada manusia yang jualan. Antum ke SPBU, kira-kira ada nggak yang ngisi mobil antum? Datang ke mana? Kata dia 1 liter 100.000, nggak apa-apa. Apa kata dia? 100.000. Sholat selesai. Oh, ada apa capek-capek kerja? Sholat 100.000, belum puasa. Puasa dapat 1 juta anggap. Puasa sunnah 500, nggak apa-apa. Tutup, artinya roda dunia itu akan berhenti ketika balasan diberikan di dunia. Maka kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nggak ada kerja, nggak ada kerja lagi. Yang ada kesenangan di sana, kenikmatan. Kerjanya di sini. Maka kalau antum sholat, antum berharap balasan di dunia, ya Allah ya, anak ini udah sholat ya Allah, tapi fulus masih susah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dilemparin batu alaihi salatu wasallam. Beliau hijrah sembunyi di Gua Thur. Seringkali beliau tidak makan. Bahkan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat cobaan itu para nabi. Maka jangan berpikir kita cari balasan dari sholat kita, kajian kita di dunia. Salah, dunia akan ditinggalkan. Buat apa kalau kita diberi balasan di dunia kemudian kita tinggalkan? Maka Allah tegaskan yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, ini orang yang sukses yang sebenarnya. Dunia wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Yang sekarang ganteng, mana yang merasa paling ganteng di sini? Angkat tangan, kasih hadiah. Ya, merasa paling kaya, paling gagah. Bentar lagi engkau sakit. Dari tadi memang kedap-kedip lampunya, memang di setel kayak gitu sama panitia. Masya Allah. Supaya lebih keren kajiannya mungkin sama Indopati hidup. Tadi orang yang gagah, nggak lama engkau akan menjadi tidak gagah lagi. Yang cantik emak-emak, nih emak-emak ribut dengan yang namanya skincare. Tatkala dia melihat keriput di matanya, kita lihat ada kantong, bingung bagaimana? Ya nggak apa-apa lah engkau untuk menyenangkan suamimu. Tapi itulah kehidupan dunia. Engkau akan menua. Bicara kehidupan dunia yang hanya kesenangan yang menipu. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya, Nabi itu berkunjung ke rumahnya orang Badui, kemudian beliau dikasih jamuan sama orang Badui. Dan beliau kalau ada orang berbuat baik kepada beliau alaihi salatu wasallam, beliau selalu membalasnya. Dan beliau mengajarkan kita seperti itu, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan dia gitu. Kalau kalian nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa, ya katakan jazakumullahu khair. Akhirnya Nabi berkata kepada alaihi salatu wasallam kepada Badui ini, engkau kalau datang ke Madinah mampir ke tempatku, kata Nabi sallallahu. Boleh jadi Nabi mau kasih balasan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu hari orang ini datang ke kota Madinah, menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabatnya. Lalu Nabi berkata alaihi salatu wasallam kepada orang Badui ini, sal, engkau mau minta apa? Karena itu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikirlah Badui ini jemaah, yang mengatakan naqah arkabuha, aku minta onta betina yang bisa dikendarai.
Jadi tidak semua onta itu bisa dikendarai. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "An-nas ka ibil mi'ah, la takadu tajid fiha rahila." Manusia itu seperti 100 ekor onta. Kadangkala dari 100 ekor onta itu belum tentu ada satu yang bisa ditunggangi. Ini orang minta onta yang bisa ditunggangi, onta betina. Wa a'nuzun yahlibuha ahli, dan aku minta beberapa ekor kambing yang bisa diperah susunya sama keluargaku. Kira-kira permintaannya banyak apa sedikit, coba? Kalau antum datang ke rumah teman antum ngomong, "Ustaz, fadhol Ustaz," atau ana, "Ustaz, fadhol Ustaz, mau minta apa Ustaz?" Di situ ada Alphard, ana mau Alphard ini nggak apa, sama motor lah 3 gitu. Banyak apa dikit? Mungkin seorang berpikir banyak, dan orang ini mungkin berpikir banyak. Mungkin para sahabat juga mengatakan, "Oh, ini kok keterlaluan mintanya." Dikasih hati, apa istilahnya? Dikasih hati, minta jantung. Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi Bani Israel?" Apa kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Maka tanya, apa ceritanya ya Rasulullah? Nih, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, tahu-tahu tersesat, nggak bisa meninggalkan Mesir. Jalan pelarian itu nggak ketemu. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Mahada, kenapa kok nggak bisa ini?" Mereka mengatakan, dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika meninggal dunia, beliau berpesan, "Kalau kalian meninggalkan Mesir, kalian bawa jasadku," kata Nabi Yusuf. Nabi Musa nggak pernah tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Waman yadri qabra Yusuf, siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf? Kata mereka nggak ada, kecuali satu perempuan sudah tua renta, dan dia nggak pernah mau ngasih tahu orang itu. Oh, panggil dia, kata Nabi Musa. Datang jemaah, sudah tua dia ya. Nabi Musa mengatakan kepada wanita ini alaihi salam, "Dullini ala qabri Yusuf," tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Wanita ini mengatakan, "Hatta tu'tiyani syarti au hukmi." Ya, aku akan kasih tahu, tapi persyaratanku engkau penuhi. Dia mau tawar-tawaran sama Nabi Musa ini. Dia punya sesuatu yang Nabi Musa nggak punya, dan ini berkaitan dengan keselamatan Bani Israel. Maka kata Nabi, "Wa ma hukmuki?" Apa ketentuan? Perempuan ini mengatakan, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku bersamamu di surga. Bayangin jemaah, dia tidak berpikir untuk menjadi muda kembali. Dia tidak meminta umur yang panjang dan bisa menikmati dunia ini, karena sudah menjadi keputusan Allah, semua bakal mati gitu. Maka nanti ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat mencabut nyawa, lalu Allah berikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk menambah umurnya. Suruh letakkan Nabi Musa ini tangannya di kulitnya sapi jantan, dengan setiap bulu yang tertutup tangannya itu ada tambahan 1 tahun buat umur beliau. Terus Nabi Musa bertanya, "Thumma, terus apa habis gitu?" Mati. Kalau mati ahsan sekarang, kata Nabi Musa. Ada apa nunggu lama-lama? Perempuan ini minta untuk mendampingi Nabi Musa, bukan minta surga saja jemaah, bersama Nabi Musa di surga. Derajatnya mau bersama Nabi jemaah. Nabi Musa melihat permintaannya terlalu besar jemaah. Dan itu kata Nabi SAW, apakah nggak bisa kalian menjadi seperti wanita Bani Israel ini? Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, "Anati hukmah," berikan ketentuan dia, kemauan dia. Akhirnya dikasihkan. Taib, jadi ingat, kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Maka jangan terlalu fokus sama dunia.
Sebagian kita kalau sudah urusan surga, kalau ada waktu. Urusan akhirat, ya insya Allah kalau ada waktu anak hadir gitu. Tapi urusan dunia, dia harus hadir. Ahibati fillah, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, yunadi munadin, kelak di surga itu akan ada yang menyeru, ada yang memanggil mereka. Panggilan itu berbunyi, inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Di surga ini nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, nggak ada apotik. Kalian di surga ini hidup sehat selalu dan tidak ada penyakit di surga. Adapun di dunia, bisnis yang paling menjanjikan sekarang apa? Rumah sakit. Ini bocoran buat antum ini. Karena ke depan akan banyak orang sakit, dan sudah rencana ke situ memang dipersiapkan. Dibikin kehidupan yang nyaman, makanan enak, kendaraan enak. Terakhir, sakit. Kalau makan orang milih, kalau sakit nggak ada. Dia berapapun harus bayar, dia bayar. Di surga nggak ada klinik, nggak ada rumah sakit. Antum akan hidup sehat selama-lamanya. Wa innalakum an tahyu fala tamutu abada. Wa innalakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya, nggak ada mati. Terus ada tua nggak? Nggak ada. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan tetap muda. Nggak ada ceritanya keriput. Umur penghuni surga itu antum berapa? Itu yang tanya. Iya. Berapa? Umurnya antum kalau masuk surga berapa? Yang ditanya yang jawab. Iya. Muda itu berapa umurnya? Tiga, masya Allah, kasihkan hadiahnya jangan mana. Umur tiga itu matengnya orang jam. Dan nggak ada pindah tahun depan 34, tahun depan 35, nggak ada. Dan di surga tidak ada tidur. Makanya jangan tidur waktu kajian nanti. Kalau ingin nggak tidur, jangan tidur. Soalnya kadang kala khusyuk ya, itu tiang hanya boleh buat yang tua. Karena di dunia ada tua. Kalau di akhirat tidak ada tua. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian nikmat hidupnya selama-lamanya di sana. Baik, ahibati fillah, bagaimana agar kita bisa masuk surga? Jalannya itu seperti apa, Ustaz? Orang mau jadi dokter jelas, nggak mungkin dia kuliah penerbangan jadi dokter. Ada orang di kuliah penerbangan, cita-citanya apa? Jadi dokter insya Allah. Apa kata orang? Apa sakit orang ini ya? Kok kuliah di penerbangan, cita-citanya jadi dokter? Begitu pula ada yang kuliah ke neraka, tapi cita-citanya masuk surga. Insya Allah anak mau masuk surga. Lu antum sekarang jalan ke neraka, ya nantilah taubat lah insya Allah. Ahibati billah, jalan menuju ke surga itu tidak enak. Mendaki dan terjang selalu ya. Yang namanya jalan ke puncak itu ada nyamannya, setelah itu nggak nyaman. Siapa yang pernah daki gunung? Semakin tinggi, mana yang daki gunung? Nah, antum pernah daki gunung? Gunung apa? Gunung Rinjani. Enak jalannya, berat. Dapat apa di atas? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi tetap antum naik kan? Anak kasih kitab lah buat itu. Sampai atas, anak mau melihat sunrise. Tiap hari kita ngelihat sunrise. Ada apa naik ke gunung? Tapi mereka punya kesenangan.
Dia mencari kesenangan sesaat. Yang terkadang ada yang mati dalam perjalanan, ada yang sakit dalam perjalanan, tapi dia lakukan jemaah. Karena dia ingin sampai ke puncak sana. Bagaimana kalau puncaknya itu surga? Seperti apa antum harus berjalan? Orang-orang yang mau ke puncak melihat sunrise itu kadangkala jalannya sepertiga malam akhir. Gelap-gelap jemaah. Orang yang mau ke surga juga sepertiga malam akhir harus bangun. Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tuh kalau malam tidurnya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mau subuh istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bukan bangga dengan sholat malamnya, bukan ujub dengan apa yang dia lakukan, tapi dia tahu bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, maka dia istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Pernah ada seorang anak yang tiap malam melihat bapaknya sholat malam sampai kurus bapaknya. Kata sang anak, anaknya anak perempuannya, dia kesian sama ayah. Ayah, kata dia, kau jangan menyiksa dirimu, kau buat capek dirimu sendiri. Kata sang ayah, rohatahu urid, aku sedang ingin membuat diriku istirahat selama-lamanya. Ajma'atil uqal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tadi yang minjemin ana kipas apa? Ana mau kasih hadiah buat antum, masya Allah. Fadhal ini. Kan tadi kalau ada orang berbuat baik katanya suruh balas ya. Tadi kita kepanasan. Padahal kita masih bisa bernafas. Kita masih di dunia. Bagaimana tatkala kita diletakkan di ruang yang sempit, kemudian ditinggal oleh keluarga kita. Maka jemaah berbincang tentang surga. Syarat utama untuk surga itu iman. Tadi sempat sebelum mati, sebelum padam listriknya, Ana sampaikan bahwa semua orang yang berakal sehat bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Di dunia saja, mau orang itu agamanya apapun tahu yang nikmat itu nggak bisa diraih dengan kenikmatan, tapi diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Waman athara rahata fatathu raha. Yang milih hidup santai, senang-senang, dia akan kehilangan waktu happy yang sebenarnya. Dan surga itu dikelilingin dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka, nafsu kita di jalan menuju ke neraka. Syarat utama untuk ke surga adalah iman. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah telah mengharamkan surga buat kita. Soalnya masih ada yang bermasalah dengan keimanannya. Bagaimana dengan orang-orang kafir yang baik hati? Dia suka membantu, suka menolong. Wallahu Ustaz, baik sekali orang itu Ustaz. Bahkan lebih baik dari kebanyakan kaum muslimin. Mungkin kita punya kawan yang seperti itu, yang dia peduli di saat saudara-saudara muslim tidak peduli. Iya, dia orang baik, tapi Allah sudah buat keputusan. Orang baik itu syaratnya beriman. Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dan orang-orang musyrikin, di mana tempat mereka? Mereka di neraka, mereka kekal di sana. Mereka seburuk-buruknya manusia. Kezaliman yang paling nyata itu syirik. Allah memberikan segalanya, tahu-tahu dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, mengatakan Allah punya anak. Allah murka jemaah. Jadi kadang-kadang kita berpikir ini orang baik. Iya, baik tapi jahat. Baik tapi zalim, bahkan kezaliman yang tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah bertanya radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibn Jud'an kana yasilur rahim." Ibn Jud'an ini orang baik. Wa yut'im fil jahiliyah wa yut'imul masakin fil jahiliyah. Dia suka berbagi makanan dengan orang-orang miskin, suka membantu orang lain. Ahwa nafi'? Apakah amalan dia bermanfaat buat dia? Enggak, kata Nabi SAW. Dia nggak pernah berkata Rabbil firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Enggak, dia nggak beriman. Maka syaratnya beriman. Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Tempatnya neraka. Wa man lidh-dhalimin min ansar. Enggak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Ingat, kezaliman yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Syarat yang kedua, amal yang termasuk dari iman sebenarnya. Maka Allah sering menyebutkan alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Ada jaminan, garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat Nabi alaihissalatu wassalam masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga. Maka sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga itu siapa? Ternyata ada. Seperti tadi yang anak contoh, ada yang mau jadi dokter tapi kuliahnya penerbangan. Kata Nabi alaihissalatu man ata'ani khalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku masuk surga, yang nurut sama aku, yang mengikuti aku masuk surga. Tapi yang bermaksiat kepada aku berarti dia enggan masuk surga, walaupun secara lisannya dia ingin masuk surga. Kalau bicara amal soleh, maka rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, tegakkan sholat. Kelak hisab hari kiamat itu dimulai dengan sholat. Yang sholatnya benar, insya Allah lainnya benar. Ada di bulan Ramadan orang-orang pada puasa tapi nggak sholat. Masya Allah, Ustaz. Ini orang puasa, buka bersama, sahur bersama, sholat enggak. Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah dia masih puasa. Tapi boleh jadi puasanya bukan karena Allah. Boleh jadi. Yang pertama dihisap sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Kalau sholatnya nggak benar, ya berarti ada masalah dengan sedekahnya, ada masalah dengan puasanya, ada masalah dengan umrohnya, hajinya. Nanti akan ada hisap. Tapi yang jelas, sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Nih emak-emak yang utang tolong dilunasin di bulan Sya'ban. Yang sudah lunas utangnya tolong perbanyak puasa sunnah, karena itu tambahan derajat di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian lu tunaikan zakat dan haji bagi yang mampu. Di antara amal soleh jemaah yang perlu dijaga oleh seorang hamba adalah menahan emosi. Pernah datang seorang kepada Nabi SAW dalam hadis Abu Darda, ya. Orang ini berkata kepada Nabi SAW, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga.
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, engkau masuk surga. Subhanallah. Seakan-akan ringan. Tapi ternyata kita harus berjuang melawan emosi kita. Di surat Ali Imran di ayat 133 sampai 136 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kalian bersegeralah menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, jemaah. Planet-planet yang kita lihat akan jadi bagian surga, jemaah. Jumlahnya miliaran akan jadi bagian surga. Sekarang tidak ada kehidupan di sana. Sekarang hanya menjadi perhiasan buat langit dunia, bintang-bintang yang menerangi. Tapi ternyata surga itu arduhas samawat, langit-langit jadi bagian surga dan bumi jadi bagian surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kenapa di antara syarat sahnya khutbah Jumat itu mewasiatkan kepada takwa? Karena memang takwa ini jalan ke surga. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu orang yang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit. Kalau antum bakhil, sepertinya tiket masuk surga antum bermasalah. Kalau antum bakhil, karena penghuni surga itu suka berinfak. Kemudian wal kadhimin al ghaid, penghuni surga itu orang yang suka menahan emosinya. Kalau antum suka marah meledak-meledak, maka boleh jadi antum nggak masuk surga. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, penghuni surga itu suka memaafkan orang lain. Kalau ternyata antum menyimpan dendam sama saudara antum, tidak bertegur sapa, dengki sama saudara antum, boleh jadi memang antum nggak masuk surga. Malam nisfu Sya'ban, ada banyak hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, tapi rata-rata dhaif, bahkan ada yang palsu. Ada satu yang disahihkan oleh sebagian ulama, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah itu memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni semua yang ada dari makhluk Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, kecuali dua. Sebutkan dua yang tidak diampuni. Belum dapat hadiah. Syirik dan memutus silaturahim. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah aja, berikan mulia. Jadi mungkin ada hadis yang mengatakan silaturahim, tapi lebih umum hadis Nabi SAW. Illa musyrik wa musyahin, atau musyahin. Orang musyrik tidak diampuni, dan orang yang menyimpan dendam kepada saudaranya, orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Biasanya dia tidak mau memaafkan. Jangan sok suci kalau antum mau masuk surga. Abu Bakar saja ketika dia sakit hati dan dendam sama Mistah karena menyebarkan isu Aisyah berzina, dan bersumpah Abu Bakar tidak mau memaafkan Mistah, Allah tegur Abu Bakar. Dan yang seperti Abu Bakar, falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan tidak perlu memberikan hukuman. Sudah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Lalu Abu Bakar mengatakan, iya ya Allah, aku ingin diampuni ya Allah. Maka yang punya masalah, ingat, malam nisfu Sya'ban semua diampuni, bulan diangkatnya amalan. Hari Senin dan Kamis itu juga bulan diangkatnya amalan. Kalau ada dua orang yang bertikai, yang mereka akhirnya tidak mau bertegur sapa, dikatakan kepada malaikat yang mencatatnya, andiru lihadain, dua orang ini jangan diangkat dulu amalan hatta yastoliha, sampai berbaikan dia.
Astagfirullah. Kayaknya jangan, sudah terlalu kenceng dia. Syukur. Ya jamaah itu tadi, sayang kalau antum beramal, puasa, sodako nggak diangkat-angkat amalan antum. Gara-gara antum tidak bertegur sapa dan menyimpan dendam. Semua berbuat salah. Jangan merasa seakan-akan menjadi orang yang paling tersakiti. Seakan-akan antum tidak pernah mengecewakan orang selalu mengecewakan antum. Nabi alaihi salatu wasallam dilemparin batu di Taif. Kemudian tatkala penaklukan Taif bertahan, tidak bisa ditaklukkan. Para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kejadian 8 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira 11 tahun setelah kejadian dilemparin batu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ala Thaqif, doakan kebinasaan buat Thaqif. Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma hdi Thaqif wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Thaqif dan datangkan mereka kepada aku. Ketika penaklukan kota Mekah, penduduk Mekah yang selalu menyakiti Nabi SAW, membunuh sahabat-sahabatnya ketika perang Badar, perang Uhud, yang mereka berupaya untuk menghabisi kota Madinah di perang Ahzab. Ketika Nabi SAW berhasil menguasai Mekah, dan kalau beliau mau membunuh semuanya, beliau bunuh. Beliau mengatakan, la tathriba alaikumul yawm, enggak ada celaan buat kalian hari ini. Idhabu fa antum tulaqa, silahkan kalian semua pergi, kalian dimaafkan semua, bebas sekali. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana abang-abangnya berkonspirasi membuat Nabi dibuang, dijauhkan dari keluarganya. Akhirnya beliau hidup di penjara. Ketika beliau berkuasa, abang-abangnya datang dalam kondisi susah, dan Nabi Yusuf berkuasa. Nabi Yusuf la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu ma, udah nggak ada celaan, semoga Allah ampuni yang telah berlalu. Maka tolong siapapun yang punya masalah dengan saudaranya, kalau antum mau masuk surga, penghuni surga itu suka memaafkan orang lain. Jangan sampai di malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam akhir Ramadan yang diharapkan Lailatul Qadar, antum berdoa mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Lalu antum tidak memaafkan saudara antum, maaflah antum. Semua berbuat salah. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Lalu Allah ceritakan bahwa saya penghuni surga itu, penjalan ke surga itu, kita akan berbuat dosa. Kita memang pendosa, tapi ketika berbuat dosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir buat emak-emak. Emak-emak ingat, jalan menuju surga itu mudah. Bahkan kalau seorang wanita sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat dan nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja. Tapi ketika Nabi SAW berdiri di depan pintu neraka, beliau mengatakan, fa idza aktsaru ahliha, ketika beliau memandang ke neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Gara-gara apa? Gara-gara kufur sama suaminya, tidak menghargai suaminya, melupakan kebaikan suaminya, tidak menghormati suami. Maka tolong bagi para wanita yang sudah ngaji, yang sudah sering belajar, yang sholat malam, jaga lisannya, hargai suami. Ada seorang wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes suka nyakiti tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya nih perempuan, neraka tempatnya. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu
adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka para wanita, tolong jangan sampai di hari kiamat ternyata yang menjadi lawanmu adalah suamimu sendiri. Begitu pula para suami, jangan sampai engkau mau masuk surga ternyata engkau ditahan oleh istrimu karena dia menggugat dirimu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya jemaah, karena tadi pernah mati lampu, Anda minta semuanya angkat tangannya ke atas. Diangkat tangannya semua ke atas, dua-duanya diangkat, ya digerakkan, ibu-ibu di belakang juga, terus letakkan di pundak saudara antum, ya pijat saudara antum sambil ana mau cari pertanyaan yang sesuai. Barakallahu fiik. Cukup sudah jemaah. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Pertanyaannya, Ustadz mohon nasihatnya terkait salah satu ikhtiar jalan surga. Ya, ternyata salah satu jalan surga itu dan yang paling indah adalah berbakti sama orang tua. Nabi SAW pernah mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi ahadu fil kibari ahadahuma au kilaihim falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang bapak ibunya hidup dalam kondisi sudah tua atau salah satu dari keduanya, tapi ternyata nggak bisa memasukkan dia ke surga. Tiket masuk surganya di depan mata, tapi ternyata tidak dia pakai. Ini pertanyaannya, apakah salah jika ana memaksa ibu ana untuk tinggal sama ana di Balikpapan? Karena beliau sekarang sendiri di Samarinda semenjak meninggalnya bapak rahimahullah. Beliau masih ingin tetap sendiri di sana karena ingin dekat dengan bapak. Ahibati fillah, yang pertama, maksa nggak boleh, tapi merayu boleh. Karena kalau maksa itu biasanya dengan ancaman. Ibu, kalau nggak ikut ana putus nafkah. Wah, itu ancaman jemaah. Nggak boleh kita memaksa. Tapi kalau merayu, ayolah bu, nanti aku kasih ibu ini, itu, macam-macam. Dan kalau bicara ibu ingin dekat dengan bapak, ya bapak sudah pergi dan jauh. Bagaimana ibu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang harus dilakukan anak. Dan kalau ibu dekat sama Allah, insya Allah doa-doanya dikabulkan buat bapak. Ini berarti suaminya baik jemaah. Ini perempuan kayak gini jarang sekarang jemaah. Ada yang suaminya mati, alhamdulillah, sudah saya repot ngurusin dia. Kalau ada yang mau melamar saya, bismillah ya, nunggu masa iddah. Maka itu tadi, hendaklah anaknya ini merayu, tidak memaksa. Kemudian ibu ana ada di kajian ini Ustaz, apakah salah jika ana sengaja bawa beliau dari Samarinda dengan niat biar beliau melihat kajian anaknya ini? Bahwasanya anaknya ngaji qala Allah qala Rasul. Dia ini termasuk amal kebajikan ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu membawa ibunya dari kampungnya. Jauh jemaah. Ibunya masih kafir. Dibawa sama Abu Hurairah masih kafir. Dibawa ke kota Madinah. Kalau nggak salah dari kabilah Daus ya, Abu Hurairah. Nah, dari kabilah Daus dibawa ke kota Madinah. Ibunya itu benci banget sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering mencela Rasul SAW. Tapi akhirnya Abu Hurairah minta kepada Nabi untuk agar ibunya didoakan dan ibunya dapat hidayah. Maka semoga dengan sang anak membawa ibunya ke majelis-majelis ilmu ya, agar ibunya derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, ini ada pertanyaannya. Saat ini fenomena muslimin dan muslimah yang berolahraga bersama di ruang terbuka maupun tertutup meskipun tetap menggunakan pakaian syar'i, apakah boleh? Lalu jika permainannya ganda, campuran seperti suami istri bermain bersama-sama lawan suami istri lainnya, apakah boleh? Rasa yang seperti ini dapat menimbulkan fitnah jemaah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lari sama Aisyah, tapi di malam hari dan tidak ada yang melihat. Karena lari itu akan membuat ada olahraga mungkin jalan. Kalau orang berjalan kaki itu tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau sudah lari, perempuan itu dari luar sama belakang menggoda. Makanya kalau antum lagi olahraga di luar, kemudian melihat ada perempuan di depan antum, antum buru-buru. Jangan tetap mendahulukan yang akhwat, Ustaz. Jangan jalan pun seperti itu. Maka hal-hal yang perlu kita hindarin jamaah, karena fitnahnya terlalu dahsyat. Tadi ini suami istri, kalau mau main ya para suami sama suami, istri sama istri gitu loh. Kalau main mungkin yang main ganda tadi seperti itu, maka berusaha kalau ada tempat olahraga, adakan tempat olahraga yang khusus buat akhwat, yang khusus buat ikhwan. Biasanya kalau khusus buat ikhwan sepi. Karena ikhwannya, ikhwan semuanya kata dia. Ini fitnah. Maka ana rasa ada hal-hal yang perlu dihindari jemaah. Taib, ini ada pertanyaan. Ustaz Afan, ana mau bertanya bagaimana hukum bermain biliar? Karena saat ini banyak para asatid dan ikhwah kita suka mempublish bermain biliar karena mereka mengambil pendapat hukumnya boleh. Memang boleh main biliar. Main biliar boleh. Tapi jangan sampai main biliar ada judinya yang nggak boleh. Lalu kemudian tempatnya, jangan main biliar di tempat yang maksiat, di tempat yang remang-remang. Main golf boleh nggak? Tergantung dengan siapa untuk main golf gitu kan. Soalnya ada golf itu ada pendampingnya, apa namanya? Caddy. Kalau caddy-nya cowok Ustaz, ya tergantung cowoknya yang kayak apa. Karena ada yang nggak bener juga, coba. Ada yang nggak bener. Tapi tadi ada hukum olahraga yang asal mulanya mubah, karena hukumnya mubah. Terus anak jadi bingung baca tulisannya jamaah. 5 menit lagi sholat isya, bagi hadiah. Siapa yang mau bagi hadiah? Iya, jadi ada hal-hal yang boleh, tapi perlu diperhatikan syarat dan ketentuannya. Jangan sampai hal yang mubah mengantarkan kepada yang haram nantinya jamaah. Jamaah kita capek di dunia dengan aturan-aturannya yang membuat kita kalau melihat orang lain, ya Allah enak banget ya kalau nggak ngaji gitu ya, enak Zat. Tapi kalau sudah ngaji, haram, semuanya haram. Mana semuanya haram? Nggak semuanya haram. Yang haram itu sedikit. Kalau antum kasih duit berangkat ke pasar, cari 10 barang halal, antum 5 menit balik. Tapi kalau orang kasih duit, cari 10 barang haram. Di mana cari yang haram? Kesulitan. Cuma yang haram itu biasanya orang suka. Dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga buat orang-orang kafir. Kalau antum di dunia merasakan surga, kebebasan tanpa batasan, jangan-jangan antum gak akan merasakan kebebasan yang sebenarnya nanti. Maka sabarlah jemaah. Ustadz mohon nasihat agar bisa mendapat pahala melalui anak meskipun kami terpisah ruang dan waktu akibat perceraian. Jazakallah khair dan mohon doa agar bisa nikah lagi. Amin jamaah. Ya, mana yang duda-duda ini kasih hadiah bentar lagi. Ahibati fillah, buat yang bercerai, ingat perceraian itu hanya memutuskan pernikahan, tapi persaudaraan sesama muslim tidak boleh putus. Hubungan anak sama bapak tidak boleh putus. Hubungan menantu sama mertua nggak boleh putus gitu. Kenapa iblis itu suka sekali dengan perceraian? Karena banyak perceraian yang memutuskan semuanya itu.
Sehingga anak durhaka sama orang tuanya. Dan kita tahu la yadkhulul jannah, nggak masuk surga anak yang durhaka. Nggak ada jalan ke surga buat dia ketika dia durhaka. Dan itu dicari oleh iblis ya. Maka buat sang bapak ini tetaplah memberikan nafkah. Tetaplah berdoa buat dirinya, buat anaknya, buat mantan istrinya, buat ibu anaknya, agar bisa mendidik dengan baik ya. Dengan engkau terus berbuat baik ya. Kalau memang kau pernah melakukan kesalahan, kadangkala kita memang yang salah, kita yang memang kurang sabar sehingga perceraian itu terjadi. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Oke, ini pertanyaan terakhir jemaah. Waduh, kok sulit Anda membaca. Ana remaja yang banyak dosa, yang banyak berdosa Ustaz. Dan Ana berat sekali meninggalkan. Mohon Ustaz beri kami sebuah pengingat dan pendorong meninggalkan dosa. Ahibati fillah. Ketika seorang berbuat dosa itu biasanya dia merasakan kesenangan. Ada hormon yang membuat orang itu senang apa? Dopamin. Dopamin. Tapi kesenangan itu sementara. Maka dia akan mengulangi lagi untuk mendapatkan kesenangan itu. Dia ngulangin lagi. Yang dikhawatirkan tatkala dia ngulangin terus, dia nanti akan berbuat dosa bukan untuk kesenangan, tapi karena kebiasaan. Kebiasaan. Karena dopamin itu akan meningkat, dia akan minta lebih jemaah. Ketika dia berbuat dosa satu, dia dapat tuh dopamin. Tapi lama-kelamaan biasa aja, maka dia akan melakukan yang lebih dosanya, yang lebih, sampai ada orang yang berzina itu karena kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana ketika kita kok sulit meninggalkan dosa itu? Ketika engkau berbuat dosa yang pertama, segera bertobat, jangan ditunda. Segera bertobat. Pagi berbuat dosa, siang engkau bertobat. Jangan pernah engkau nurutin setan yang mengatakan nanti dosanya dijamak, tobatnya dijamak, nanti adalah dijamak lah. Engkau kan masih muda, engkau tobat besok berbuat dosa lagi. Belum tentu umur kita sampai besok. Nggak ada jaminan. Maka ketika engkau berbuat dosa, berhenti, bertobat. Terus gimana kalau besok berbuat dosa lagi? Besok apa katanya besok? Tapi engkau niat untuk tidak berbuat dosa. Tinggalkan, sesali, niat. Dan ketika godaan itu datang untuk berbuat dosa, perbanyak zikir. Bacalah la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Engkau baca, karena itu sebagai penguat. Yang ketiga, hindarin tempat-tempat berbuat dosa. Ketika engkau di ruang yang sendirian atau engkau berkumpul sama teman-teman, udah pindah, cari ruang terbuka, datang ke masjid, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Beraktivitas dengan aktivitas yang membuat engkau lebih sehat. Makan juga kadang-kala membuat orang nafsunya semakin jadi. Engkau berpuasa. Dan kalau puasa, sahurnya yang benar, bukanya yang benar. Jangan berbukanya menggantikan semua sarapan, makan siang, makan malam. Akhirnya tetap, karena makan ini berdampak kepada nafsu seseorang juga. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jamaah. Anda mau kasih hadiah buat yang paling jauh lah. Kita lihat siapa yang paling jauh hari ini. Dari mana? Grogot. Ubi main TB. Enggak, yang datang ke sini. Antum kapan datang ke sini? Kemarin. Kalau antum? Oh asalnya, bukan asalnya. Datangnya kajian, Masya Allah. Ini kasih yang buat dari Grogot. Dari mana ada yang lebih jauh? Batu? Lebih jauh lagi? Masya Allah. Mana ini buat? Oke, ini kasihkan bapaknya. Tapi buat yang paling tua, antum dari mana lagi? Dari?
Separi. Jauh. Oke, kita kasih hadiah. Nah, berikan kepada dia. Dari Melak. Kapan nyampe sini antum? Mondok mau udah dari sini lah. Ada yang jauh-jauh jamaah. Nah, yang paling tua. Oke, kita pertanyaan sekarang. Yang paling jauh datang ke sini naik motor. Naik motor datang ke sini. Mana yang naik motor? Naik motor di air. Hah? Naik ferry. Oke, kita kan naik motor. Kapal kayu. Oh, alhamdulillah, anda pikir motornya bisa jalan di air antum. Waliullah antum. Kalau naik motor di atas air. Kayaknya itu jamaah yang bisa anda sampaikan karena waktunya sudah lewat. Jazakumullah khair buat semuanya. Antum sudah sabar, panas di sini bareng-bareng kita. Sekali lagi semoga kita keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosanya sama Allah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.